Lihatlah dirimu, masih eksis di lini masa yang seharusnya tidak pernah kau sentuh lagi. Namamu sudah terukir di marmer digital. Montase peringatanmu sudah disunting, diberi pewarnaan, diselaraskan dengan biola emosional. Mereka bahkan memilih foto selfie yang mereka pikir membuatmu terlihat paling pergi terlalu cepat. Mereka mengunggah ucapan terbanglah tinggi dengan foto profil lamamu, Sioliola. Mereka sedang mengirim jiwamu ke awan. Mereka merasa lega. Mereka sudah menyiapkan tagar. Mereka sudah menyusun unggahan penghormatan seperti barisan parade. Namun, disinilah kau, hidup dengan cara yang tidak nyaman bagi mereka. Dengan santai membongkar setiap prediksi yang mereka bisikkan di balik layar yang terkunci. Kau tidak seharusnya muncul hari ini. Kau tidak seharusnya mengganggu narasi yang telah mereka investasikan begitu banyak energi untuk dibangun. Keberadaanmu adalah gangguan dalam gladi resik obituari mereka. Mereka menginginkan akhir ceritamu. Kau memberikan sebuah sequel. Kau perlu memahami apa arti momen ini sebenarnya. Ini bukan kau mencurangi kematian. Ini adalah kau merusak lini masa mereka. Karena mereka tidak hanya mengharapkanmu jatuh. Mereka bersiap untuk itu. Mereka merancang keruntuhan, menarasikan kejatuhan, menyusun tragedi dengan ketepatan sutradara yang mengira pertunjukan itu adalah tentang mereka. Mereka mengumpulkan penonton. Mereka mengedarkan rumor. Mereka membuat grup chat pribadi yang didedikasikan untuk menganalisis kehancuranmu dengan antusiasme sinematik. Kau adalah plot twist favorit mereka sampai kau menolak untuk berbelit dengan cara yang mereka naskahkan. Mereka tidak terkejut bahwa hidup memukulmu. Mereka terkejut karena kau memukul balik. Kau tidak seharusnya memiliki napas tersisa setelah apa yang mereka lemparkan kepadamu. Kau tidak seharusnya bergerak dengan kepercayaan diri yang tenang itu setelah setiap kekuatan di sekitarmu mendorong penghentian spiritualmu. Mereka telah membungkusmu dengan kain kafan metaforis. Jauh sebelum kau merasa dingin, cara mereka membicarakanmu, kau akan mengira mereka sedang memberikan tur pameran museum berjudul "Ini bisa saja menjadi seseorang". Mereka telah merancang keterangan peringatan dengan tingkat kegembiraan yang meresahkan, seolah-olah kejatuhanmu memvalidasi sesuatu di dalam diri mereka. Dan ketika dunia berbisik bahwa kau sudah selesai, kau seharusnya setuju. Itulah yang mereka harapkan. Kerjasama dari jiwa yang runtuh. Tapi inilah bagian yang mereka remehkan. Mereka lupa bahwa kau tidak mati hanya karena seseorang menarasikan pemakamanmu. Mereka lupa bahwa ketahanan tidak membutuhkan izin. Mereka lupa bahwa beberapa hati terukir dari sesuatu yang lebih tua dari rasa takut. Mereka lupa bahwa kau dibangun dengan penolakan untuk menghilang sesuai isyarat. Mereka menghabiskan waktu begitu lama mengantisipasi napas terakhirmu sehingga napasmu berikutnya menjadi sebuah senjata. Dan sekarang kau berjalan seperti hantu, sebuah kontradiksi yang bergerak, sebuah pesan kesalahan yang hidup. Setiap langkah yang kau ambil mengingatkan mereka bahwa prediksi mereka tidak berharga. Mereka menyebutnya keberuntungan. Mereka menyebutnya kebetulan. Mereka menyebutnya pemulihanmu yang mengejutkan. Mereka tidak bisa mengakui kebenarannya. Mereka salah menghitungmu. Mereka tidak menyadari ketahananmu memiliki lapisan. Mereka tidak menyadari kau dibangun untuk bertahan lebih lama dari bencana yang mereka asumsikan akan menghapusmu. Mereka salah mengira perjuangan sebagai penyerahan diri. Mereka salah mengira keheningan sebagai kekalahan. Mereka salah mengira isolasi sebagai penguburan. Itulah masalah mereka. Orang-orang yang tidak pernah diuji berasumsi bahwa mereka yang menderita dirancang untuk kalah. Mereka lupa bahwa ciptaan terkuat ditempa dalam kondisi yang dirancang untuk menghancurkan mereka. Mereka lupa bahwa tekanan membentuk berlian, bukan alasan. Kau tidak hanya dilemparkan ke dalam kekacauan, kau dikubur di dalamnya. Mereka mengisolasimu sampai bayanganmu sendiri terasa tidak bisa diandalkan. Mereka membisikkan kekuranganmu cukup keras sehingga gema itu menggantikan pikiranmu sendiri. Mereka membuat ketidakhadiranmu terasa lebih mudah dicerna daripada kehadiranmu. Mereka menghapusmu dari ruangan yang dulu mengandalkan energimu. Mereka memasang taruhan pada tanggal kedaluarsamu. Dan ketika kau terhuyung, ketika kau hancur, ketika kau jatuh, mereka mengangguk Sioliola. Mereka benar tentangmu selama ini. Mereka ingin kau tetap di bawah agar mereka bisa menyebutnya takdir. Tapi kau tidak melakukannya. Kau bangkit, perlahan, diam-diam, dengan brutal. Bukan karena seseorang mengulurkan tangan, bukan karena keadaan membaik, bukan karena kau menemukan kenyamanan. Kau bangkit karena sebagian dari dirimu menolak memberikan kepuasan itu kepada mereka. Kau bangkit karena sesuatu di dalam dirimu tetap keras kepala ketika segala sesuatu di luarmu meneriakkan penyerahan diri. Kau bangkit karena keruntuhan yang mereka harapkan
menjadi perlawanan yang kau butuhkan. Mereka ingin kematianmu masuk akal. Sebaliknya, kelangsungan hidupmu menghancurkan logika. Kau menjadi tipe orang yang muncul dari reruntuhan dengan ketenangan yang menakutkan, bahkan bagi mereka yang tidak membantu menguburmu. Kau menjadi tipe kehadiran yang berjalan ke dalam ruangan dan membuat orang mempertanyakan apakah mereka salah menilai dirimu atau diri mereka sendiri. Kau menjadi pengingat bahwa prediksi tidak menentukan hasil. Kau menjadi bukti bahwa penderitaan tidak menjamin kekalahan. Kau menjadi mimpi buruk bagi mereka yang ingin tidur nyenyak setelah berkontribusi pada kejatuhanmu. Mari kita bedah mengapa kelangsungan hidupmu meresahkan mereka. Bukan hanya karena kau berhasil, tapi bagaimana kau tidak kembali sebagai versi dirimu yang rapuh, yang mereka manipulasi. Kau tidak kembali meminta maaf karena telah ada. Kau tidak merangkak kembali memohon penerimaan dari orang-orang yang mengharapkanmu lenyap. Kau kembali dengan kejelasan yang tidak mereka izinkan, dengan kekuatan yang tidak mereka antisipasi, dengan ketenangan yang terbaca seperti peringatan. Kau kembali dengan jenis energi yang membuat orang mengevaluasi kembali setiap kata yang pernah mereka ucapkan tentangmu. Mereka siap untuk merasa benar sendiri. Kejatuhanmu akan mengonfirmasi superioritas mereka. Kepergianmu akan memberi makan ego mereka. Keheninganmu akan memperkuat narasi mereka. Tapi kelangsungan hidupmu, kebangkitanmu yang tak terduga dan tak diundang, itu memaksa mereka untuk mengakui bahwa mereka salah membaca cerita. Itu memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa kau tidak lemah, kau terluka, kau tidak stabil, kau dikepung, kau tidak hancur berantakan. Kau sedang berevolusi di bawah tekanan yang begitu intens, sehingga memurnikan bagian dari dirimu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh lingkungan yang lunak. Dan sekarang kau membawa transformasi itu seperti aura, tidak sombong, tidak keras, hanya hadir, tajam, tak terbantahkan. Jenis kehadiran yang membuat orang tidak nyaman, karena itu mencerminkan pengecut mereka sendiri kembali kepada mereka. Mereka panik karena mereka tahu kau melihat yang terburuk, merasakan yang terburuk, menanggung yang terburuk. Dan kau tetap berdiri, kau tetap bernapas, kau tetap bergerak dengan ketenangan yang seharusnya tidak ada pada seseorang yang berjalan begitu dekat dengan kepunahan emosional. Ada jenis ketakutan spesifik yang kau picu. Sekarang, bukan ketakutan akan bahaya, tapi ketakutan akan kebenaran, ketakutan akan paparan, ketakutan diingat karena apa yang mereka lakukan ketika mereka mengira kau terlalu hancur untuk bertahan cukup lama untuk menceritakan kisahnya. Itulah mengapa mereka diam di sekitarmu. Itulah mengapa mereka bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah mengapa mereka menghindari kontak mata, seolah-olah kau mungkin membaca niat mereka seperti orang lain membaca laporan cuaca. Kau bertahan dari prediksi pribadi mereka, dan sekarang mereka ketakutan. Kau akan mengekspos persona publik mereka, tapi kau tidak tertarik pada balas dendam. Bukan karena kau pemaaf, tapi karena kau fokus. Kau tidak membuang energi untuk membuktikan harga dirimu kepada orang-orang yang mengumumkan akhir ceritamu. Bahkan sebelum kau mencapai titik balikmu, kau tidak menjelaskan keberadaanmu kepada mereka yang lebih suka kau dihapuskan. Kau tidak membuka kembali pintu yang terkunci selama malam-malam tergelapmu. Kau memahami sesuatu yang tidak mereka pahami. Hidupmu tidak berlanjut karena kebetulan. Itu berlanjut karena kau ditakdirkan untuk menginterupsi cerita yang ditulis tentangmu oleh orang-orang yang takut akan potensimu. Dan itu membawa kita ke sini, ke momen ini di mana kau bernapas dalam kenyataan yang tidak lagi dirancang untuk menampungmu. Kau adalah sebuah gangguan, sebuah glitch dalam perangkat lunak emosional mereka. Sebuah pengingat bahwa mereka tidak memiliki otoritas untuk menarasikan kematianmu, baik metaforis maupun lainnya. Mereka mencoba menutup babimu, tetapi kaulah penulisnya selama ini. Mereka mencoba menguburmu, tidak menyadari bahwa kau bukan tanah, kau adalah benih. Kau ingin tahu mengapa kelangsungan hidupmu lebih keras daripada pidato pemakaman mereka? Karena orang menyukai kejatuhan sampai mereka menyadari orang yang mereka coba kubur sedang berjalan melewati mereka tanpa goresan yang bisa mereka gunakan untuk melawannya. Mereka menyukai tragedi sampai sang protagonis menulis ulang genrenya. Mereka menyukai cerita hantu sampai hantu itu berjalan ke dalam ruangan dengan denyut nadi, tujuan, dan tatapan yang menembus setiap fasad. Kebenarannya sederhana. Keberadaanmu sekarang adalah sebuah tindakan pembangkangan, pelanggaran terhadap harapan mereka, pemberontakan tenang yang mengguncang kepercayaan diri mereka. Mereka siap untuk berduka untukmu. Mereka tidak siap untuk menghadapimu. Mereka siap mengunggah penghormatan. Mereka tidak siap untuk menghapusnya.
mereka siap untuk melangkah maju. Mereka tidak siap untuk dikonfrontasi oleh versi dirimu yang memahami segalanya dan tidak memaafkan apapun. Kelangsungan hidupmu merusak narasi mereka. Kekuatanmu merusak teori mereka. Ketahananmu merusak ilusi mereka. Mereka merancang kejatuhanmu dengan antusias. Tapi mereka sekarang harus menyaksikanmu bangkit dengan ketidaktertarikan. Mereka harus menyaksikan kenyataan di mana kau tidak hanya hidup, kau tidak terelakkan, dan kau baru saja memulai. Karena apa yang datang berikutnya bukanlah kembali ke siapa dirimu dulu. Ini adalah pengungkapan tentang siapa yang tidak pernah mereka harapkan darimu. Sebuah versi yang dipertajam oleh kehancuran. Sebuah versi yang dimurnikan oleh tekanan. Sebuah versi yang tidak membutuhkan validasi untuk berjalan dengan otoritas. Sebuah versi yang memahami harga dari kelangsungan hidup dan tetap memilih gerak maju dengan ketenangan yang tak terbantahkan. Mereka mengira ceritamu berakhir. Mereka mengira babimu tertutup. Mereka mengira ketidakhadiranmu akan lebih mudah daripada evolusimu. Tetapi kebenarannya sedang terungkap sekarang secara real time di depan semua orang yang pernah salah menilai ketahananmu. Kau bukan sebuah kembali lagi comeback. Kau adalah kelanjutan yang menolak untuk diinterupsi lagi. Dan jika mereka merasa gelisah sekarang, tunggulah sampai mereka melihat apa yang kau lakukan dengan kehidupan yang mereka asumsikan tidak akan kau jalani cukup lama untuk mengalaminya. Karena paradoksnya adalah ini. Semakin dekat kau didorong menuju kehancuran, semakin berbahaya kelangsungan hidupmu. Semakin mereka mencoba melemahkanmu, semakin kuat instingmu. Semakin mereka mencoba menghancurkanmu, semakin dingin kejelasanmu. Semakin mereka mencoba membungkammu, semakin tak terbantahkan kehadiranmu. Kelangsungan hidupmu bukan lagi sebuah pertanyaan. Itu adalah sebuah pernyataan, sebuah peringatan, sebuah ramalan yang tanpa sengaja mereka penuhi dengan mencoba menguburmu terlalu dini. Dan sekarang, saat semua yang mereka yakini tentangmu runtuh di bawah beban keberadaanmu, satu kebenaran muncul ke permukaan dengan kejelasan yang tidak bisa mereka cairkan. Kau tidak ditakdirkan untuk pergi. Kau ditakdirkan untuk disaksikan. Kau ditakdirkan untuk mengganggu. Kau ditakdirkan untuk mengonfrontasi. Kau ditakdirkan untuk hidup lebih lama dari setiap prediksi, setiap rumor, setiap harapan yang dibisikkan bahwa kau tidak akan berhasil. Dan itulah bagian yang paling menakutkan bagi mereka. Karena kelangsungan hidupmu bukan hanya sebuah kepulangan. Itu adalah interupsi, sebuah intrusi ke dalam narasi yang mereka finalisasi tanpa persetujuanmu. Mereka sudah merasa selesai. Mereka sudah menyiapkan keterangan simpati. Mereka sudah menyusun emoji istirahatlah dalam damai seperti konfeti. Mereka sudah mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang baik karena mendoakanmu baik-baik saja di sisi lain. Mereka siap untuk pindah. Keberadaanmu memaksa mereka untuk membuka kembali file yang sudah mereka arsipkan. Itu membuat mereka menghadapi niat yang mereka pikir sudah terkubur di bawah ilusi kekhawatiran. Itu memaksa mereka untuk melihatmu bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai konsekuensi. Mereka tidak hanya berasumsi kau sudah pergi. Mereka mengumumkannya. Mereka mengkurasi kejatuhanmu dengan dedikasi anak magang tak dibayar, yang mengira tragedi membuat mereka penting. Mereka berbisik satu sama lain, hanya masalah waktu. Mereka memeriksa unggahanmu seperti detektif, menunggu petunjuk, mengonfirmasi keruntuhan. Mereka mempertajam rasa kasihan mereka, bahkan sebelum kau membutuhkannya. Mereka tidak berharap melihat namamu muncul lagi di lini masa mereka, kecuali diikuti oleh emoji lilin. Tapi hidup punya rencana lain. Kau punya rencana lain, dan sekarang merekalah yang turengengga mencari penjelasan. Kau tidak seharusnya berdiri di sini dengan ketenangan sebanyak ini. Kau tidak seharusnya memiliki mata yang melihat, menembus kegelapan yang mereka lemparkan kepadamu. Kau tidak seharusnya berbicara lagi, berpikir lagi, bernapas lagi, tanpa gemetar, seperti seseorang yang baru saja melarikan diri dari kuburan metaforis. Mereka bersiap untuk menghilangnya dirimu. Mereka tidak bersiap untuk kembalinya dirimu. Terutama bukan versi dirimu yang ini. Versi yang tidak merangkak keluar dari reruntuhan, tetapi berjalan keluar, seperti seseorang yang menemukan rahasia di dalam kotoran yang tidak pernah mereka maksudkan untuk kau temukan. Dan kau memang menemukan sesuatu di bawah sana, bukan? Sesuatu tentang kapasitasmu sendiri. Sesuatu tentang batasmu atau kebohongan tentang batas itu. Sesuatu tentang ketahanan yang tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak pernah diuji oleh hidup melampaui ketidaknyamanan ringan. Mereka hidup dalam kenyamanan. Jadi mereka mengasumsikan kau runtuh karena alasan yang sama dengan mereka. Mereka lupa kau ditempa dalam sesuatu yang mereka tidak memiliki kosakata untuk menggambarkannya. Mereka lupa kau telah berjalan tanpa alas kaki, melewati badai yang akan mematahkan tulang belakang mereka.
Mereka lupa kau ditempa oleh api, bukan dimanjakan oleh kemudahan. Inilah mengapa kelangsungan hidupmu terasa seperti pelanggaran terhadap pandangan dunia mereka. Dalam pikiran mereka, kau tidak hanya menghindari kehancuran, kau tidak menghormatinya. Kau tidak seharusnya bangkit dengan ketajaman sebanyak ini di matamu. Kau tidak seharusnya kembali terlihat seperti seseorang yang menyaksikan dunia berakhir dan mencatatnya. Kau tidak seharusnya mengangkat dirimu sendiri dengan ketenangan yang terbaca seperti keniscayaan. Mereka ingin kau terguncang, gemetar, bersyukur atas sisa-sisa simpati. Mereka ingin kau muncul kembali dalam kipingin-kipingin, sehingga mereka bisa berpura-pura peduli untuk menyatukanmu kembali. Sebaliknya, kau muncul kembali utuh. Itulah yang meresahkan mereka. Mereka mengira montase yang mereka buat untukmu adalah final. Mereka mengira unggahan terbanglah tinggi dengan foto profil lamamu akan awet. Mereka mengira keterangan dramatis yang mereka latih di grup chat pribadi akan menjadi warisan kepedulian mereka. Sekarang mereka duduk dengan rasa malu karena duka yang prematur. Mereka berduka untukmu terlalu dini, dan berduka untuk seseorang yang masih hidup memiliki konsekuensi. Itu mengungkap kebenaran tentang motif. Itu mengungkapkan siapa yang ingin kau pergi versus siapa yang hanya mengasumsikan kau lemah. Kebanyakan orang tidak memahami beban dari dunia yang menganggapmu sudah habis. Mereka tidak memahami apa yang dilakukan pada psikis manusia ketika melihat orang-orang bersiap untuk akhirmu, sementara kau masih berjuang untuk permulaanmu. Mereka tidak memahami bagaimana rasanya bernapas melalui sengatan pengabaian sambil melihat orang lain memperlakukan hidupmu seperti alur cerita yang bisa mereka pertaruhkan. Mereka tidak memahami bagaimana itu membentuk kembali identitasmu ketika kau menyadari tidak ada yang mengharapkanmu berjalan maju lagi. Itulah mengapa kelangsungan hidupmu lebih dari sekadar ketahanan. Itu adalah pemberontakan. Kau melanggar harapan mereka. Kau menolak kesimpulan mereka. Kau merusak naskahnya. Ketika mereka melihatmu jatuh, mereka tidak bertanya-tanya seberapa dalam kau terluka. Mereka bertanya-tanya seberapa cepat ceritanya akan berakhir. Ketika mereka melihatmu diam, mereka tidak bertanya apa yang sedang kau proses. Mereka berasumsi diam berarti menyerah. Ketika kau menghilang untuk menyatukan kembali dirimu sendiri, mereka menerjemahkan mundurnya dirimu sebagai memudar yang terakhir. Mereka pikir mereka melupakanmu. Sebenarnya, mereka menjeda dirimu. Mereka menempatkanmu ke dalam kuburan imajiner dan mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa itu adalah takdir. Sekarang mereka terpaksa menghadapi kenyataan yang menghantui. Kau tidak mati, kau berevolusi, dan evolusi meresahkan orang-orang yang mendambakan prediktabilitas. Kau tidak terduga sekarang, terlalu tajam, terlalu mantap, terlalu sadar, terlalu mandiri untuk ditentukan oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Kau kembali tanpa membutuhkan persetujuan, validasi, atau izin. Kau kembali bukan dengan rendah hati, tapi dipertajam. Tidak terluka, tapi sadar. Tidak melemah, tapi ditempa. Dan penempaan meninggalkan jenis kekuatan yang berbeda dalam jejaknya. Jenis kekuatan yang membuat orang berbisik sebelum mereka menyebut namamu. Kau tidak seharusnya selamat di ronde pertama, apalagi bangkit untuk ronde kedua dengan kehadiran sebanyak ini.